Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Tugas Besar AMDAL pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan akhir tugas besar AMDAL yaitu mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Lontar Kabupaten Tangerang. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Igo Valiansyah Putra, Mona Lisa, Yesi Dwi Putri Marbun, Agita Elizabeth Purba, Harin Rahmat Sobirin, Muhammad Aji Pamungkas, Amoy Hertisida Butar, dan Novita Adelina. Nah, untuk dokumen dokumen AMDAL ini sendiri terbagi menjadi 3 dokumen, yaitu KA AMDAL, ANDAL, dan RKL RPL. Untuk penjelasan dari KA ANDAL akan dijelaskan oleh rekan saya Yesi, Agita, dan Mona Lisa. Sedangkan untuk dokumen ANDAL akan dijelaskan oleh rekan saya Amoy, Harin, dan Igo. Untuk RKL RPL sendiri akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya Aji. Mungkin selanjutnya mengenai dokumen kerangka acuan, saya serahkan kepada teman saya, kepada teman-teman sekalian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Adapun tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi rencana kegiatan pembangkit listrik tenaga uap PLTU lontar yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, baik tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Di sini ada pelaksana studi. Yang pertama prakarsa. Prakarsa antara lain yaitu nama perusahaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU lontar, alamat perusahaan. Terus di sini juga ada tim penyusun. Yang pertama Igo Valiansyah Putra, yang kedua Mona Lisa, yang ketiga Yesi, keempat Agita, yang kelima Harin, yang keenam Muhammad Aji Pamungkas, yang ketujuh Amoy. Dan selanjutnya pelingkupan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Yesi Dwi Putri Marbun. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan tentang pelingkupan, di mana dari deskripsi perencanaan kegiatan, studi kasus AMDAL. Studi kasus ini berletak di pembangkit listrik tenaga uap, Lontar Kabupaten Tangerang untuk memenuhi persyaratan kegiatan yang berwawasan lingkungan, yang dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian ada kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, di mana PLTU Lontar ini berbatasan dengan Laut Jawa, DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Serang. Kemudian di sini ada rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Kemudian ada gambaran umum di mana pada tahap konstruksi mengurus perizinan, tahap konstruksi yaitu pembukaan tenaga kerja, mobilisasi alat berat, kemudian ada tahap operasi yaitu yang meliputi dengan pengoperasian alat pembangkit listrik. Kemudian ada tahapan kegiatan yang terdiri dari prakonstruksi, tahap konstruksi maupun tahap operasi. Kemudian ada kajian alternatif, di mana kajian ini terdiri dari penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifik teknik, sarana usaha, dan kegiatan lainnya. Kemudian ada pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan, yang terdiri dari pengelolaan lingkungan akibat keadaan konsultasi publik, pembebasan lahan, penerimaan tenaga kerja, penurunan kualitas udara, dan lingkungan akibat kebisingan alat. Kemudian rona lingkungan hidup awal yang terdiri dari komponen lingkungan terkena dampak geofisika dan kimia. Terus ada juga komponen biologi yang terdiri dari flora, fauna, terus juga ada geomorfologi dan geologi yang terdiri dari sungai, air tanah, kualitas air laut. Kemudian ada komponen sosial ekonomi budaya yang terdiri dari jumlah padatan dan pertumbuhan penduduk. Kemudian di sini ada 2.2, di mana kegiatan lain yaitu seperti proyek rumah makan, toko sembako, proyek yang berhubungan dengan laut karena lokasi yang sangat dekat dengan laut, kegiatan lalu lintas, serta terdapat perumahan warga. Hasil pelibatan warga yaitu dengan tenaga kerja. Kemudian ada dampak hipotetik, di mana dampak ini memiliki 4,
yaitu besaran rencana usaha, kondisi rona lingkungan, pengaruh rencana usaha, intensitas perhatian masyarakat. Kemudian terdapat matriks yang dapat kita lihat pada layar. Kemudian ada evaluasi dampak lingkungan, yaitu ada 2, menguji apakah pihak pemrakasa telah berencana mengikuti standar operasi prosedur, dan yang kedua adalah menguji berdasarkan kriteria evaluasi dampak prosedur. Kemudian ada hasil proses pelingkupan, di mana untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasikan dampak penting, dan kegiatan lainnya. Untuk batas studi seperti yang pada jelas tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada batas waktu kajian, di mana ada tabel pada layar berikut. Kemudian bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Agita. Selanjutnya ada metode studi. Yang pertama itu ada metode studi pengumpulan dan analisis data. Metode pengumpulan dan analisis data terdiri atas penurunan kualitas udara, yaitu data hasil pengukuran pada monitoring periode triwulan 4 tahun. Terus yang kedua ada membuka lahan pekerjaan, analisis tabulasi yang berupa pembuatan tabel-tabel yang berisi data sesuai dengan dibutuhkan. Yang ketiga ada kebisingan menggunakan tabel dan grafik serta membandingkan dengan baku mutu kebisingan yang berlaku. Yang keempat ada kesehatan masyarakat, mengumpulkan data sekunder yang didapatkan dari kelurahan dan instansi yang terkait. Yang kedua itu adalah metode perakiraan dampak penting. Di sini ada penurunan kualitas udara, perakiraan besaran bangkitan, konsentrasi partikulat, dihitung berdasarkan nilai faktor emisi untuk jalan beraspal dengan menggunakan 9 persamaan empiris. Yang kedua adalah membuka lahan pekerjaan, memberikan kesempatan bekerja untuk penduduk lokal atau setiap PLTU lontar Kabupaten Tangerang. Yang ketiga ada kebisingan, peningkatan kebisingan berasal dari suara peralatan konstruksi termasuk alat bor, tiang pancang, kren, mesin diesel, mesin las, dan mobil operasional. Yang keempat ada kesehatan masyarakat, besaran dampak penurunan kesehatan mengacu pada besaran dampak penurunan kualitas udara. Yang ketiga itu adalah metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Sebelum dengan ini dievaluasi dampak penting lingkungan dilakukan untuk menyajikan hubungan sebab akibat antar komponen rencana kegiatan dan komponen lingkungan yang terkena dampak. Ada dampak primer, sekunder, tersier, dan berkaitan dengan dampak. Bisa dilihat ada bagian alir evaluasi secara holistik terdapat dampak lingkungan. Tabel 32 terdapat juga matriks evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan pengembangan. Yang keempat adalah telaah sebagai dasar pengelolaan lingkungan. Pada tabel 3.3 terdapat arahan pengelolaan dampak penting pengembangan PLTU unit. Bisa dilihat pada slide berikut. Untuk dokumen andal bisa dibacakan oleh teman saya. Baik, mungkin selanjutnya untuk dokumen andal akan dijelaskan oleh teman-teman. Kepada teman-teman yang bertugas untuk menjelaskan dokumen andal yaitu Amoy, Harin, dan Igo dipersilakan. Oke, baik, masuk ke dokumen andal atau analisis dampak lingkungan PLTU Lontar Kabupaten Tangerang. Sebelumnya untuk mengetahui dokumen andal tersebut, kita harus mengetahui rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan tahap operasi. Kemudian mengkaji dampak penting hipotetik yang berdasarkan 4 hal. Lalu mengetahui batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Masuk ke deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, itu kita harus mengetahui komponen lingkungan terkena dampak penting. Salah satu contohnya yaitu pada tahap prakonstruksi, untuk komponen lingkungan yang terkena dampaknya itu komponen sosial ekonomi budaya, yaitu persepsi dan tanggapan masyarakat. Lalu untuk kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi rencana itu ada tambak, sawah, dan kegiatan bagan nelayan. Sekian akan dilanjutkan kepada teman saya Harin. Baik, selanjutnya bab 3 mengenai perakiraan dampak penting. Yang pertama tahap prakonstruksi, ada persepsi masyarakat. Di sini akan menimbulkan respon dan persepsi masyarakat sekitar. Kemudian dari tersebut ada tahap konstruksi. Dampak utama yaitu
peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan meningkatkan cukup besar, yaitu sekitar 20% dari jumlah tenaga kerja, karena dibutuhkan tenaga kerja yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Kemudian ada persepsi masyarakat, kemudian ada sanitasi lingkungan. Di sini ada kegiatan domestik dari MCK, kemudian ada bangkitan lalu lintas darat. Karena sumbernya dari gangguan lalu lintas adalah kegiatan mobilisasi alat dan material melalui jalur darat. Kemudian ada lalu lintas laut. Kemudian ada penurunan kualitas udara akibat dari mobilisasi peralatan dan material. Kemudian ada penurunan kualitas udara dari pematangan lahan, lalu kebisingan yang diakibatkan dari suara dari operasional peralatan konstruksi. Kemudian ada penurunan kesehatan, merupakan dampak sekunder dari penurunan kualitas udara dari mobilisasi kegiatan dan peralatan dan material. Kemudian ada tahap operasi. Yang pertama yaitu ada kebisingan yang bersumber dari operasional PLTU. Kemudian ada penurunan kualitas air laut dan tambak akibat dari pembuangan hasil olahan air limbah. Kemudian ada peningkatan suhu air laut akibat dari pembuangan air pendingin cooling atau cooling water. Kemudian ada penurunan kesehatan dan kenyamanan K3. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, untuk bab 4, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Yang pertama itu telaahan secara keseluruhan dan keterkaitan. Evaluasi secara holistik terdapat dampak lingkungan merupakan hasil kajian atau telaahan secara holistik dan kausatif terhadap beragam dampak penting yang timbul akibat adanya kegiatan PLT lontar. Metode evaluasi secara holistik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkirakan komponen lingkungan yang terkena dampak. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menilai kelayakan lingkungan dari sebuah rencana kegiatan atau usaha. Evaluasi secara holistik juga dapat berupa pengkajian secara totalitas dengan beragam dampak pada setiap komponen lingkungan hidup dengan usaha atau penyebab dampak. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini dengan menggunakan matriks interaksi antara dampak penting hipotetik dengan ruang dan waktu terjadinya dampak. Kemudian arahan pengolahan dampak lingkungan, arahan negatif yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan di PLTU Lontar, Kabupaten Tangerang, kemudiannya akan dikelola dengan prinsip pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan secara tepat dan layak untuk diterapkan. Dampak negatif diupayakan untuk ditekan seminimal mungkin, sedangkan dampak-dampak positif akan diupayakan untuk dimaksimalkan agar memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Kemudian juga untuk pendekatan pengolahan lingkungan dalam kegiatan PLTU Lontar dilakukan melalui pemenuhan peraturan perundang-undangan, kemudian pendekatan teknologi. Yang pertama itu ada pengelolaan kualitas air limbah domestik menggunakan proses pengolahan secara biologis, kemudian ada pengolahan kualitas udara, pengolahan limbah B3, kemudian juga ada pendekatan pengolahan sosial. Kemudian di sini ada kesimpulan kelayakan lingkungan. Yang pertama, lokasi kegiatan pembangunan PLTU 3 Banten Unit 4 sesuai peruntukannya dengan tata ruang wilayah. Kemudian juga pembangunan PLTU 3 Banten 4 ini mengacu kebijakan di bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, pembangunan PLTU 3 Banten 4 ini memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan. Yang keempat, pembangunan PLTU 3 unit Banten unit 4 ini telah dilakukan perkiraan mengenai besaran dan sifat penting dari berbagai aspek. Yang kelima, pembangunan PLTU 3 Banten unit 4 ini telah dilakukan evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak. Yang keenam, pemerkasa atau pihak terkait yang bertanggung jawab mempunyai kemampuan untuk menanggulangi dampak negatif. Yang ketujuh, pembangunan PLTU ini tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat. Yang kedelapan, pembangunan PLTU ini berada dalam area PLTU 3 Banten. Yang kesembilan, pembangunan PLTU ini tidak menimbulkan gangguan terhadap kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi kegiatan. Untuk selanjutnya kepada teman saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada dokumen RKL dan RPL. Dokumen RKL itu merupakan rencana pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Sedangkan dokumen RPL merupakan dokumen yang berisi upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya dari pengelolaan yang dilakukan. Kemudian di sini ada bab 2 yaitu mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup. Di sini ada tabel matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dari PLTU Lontar. Salah satu contoh dari dokumen ini, dari matriks ini, yang pertama ada dampak lingkungan yang dikelola, yaitu berupa persepsi masyarakat. Setelah dilakukannya sosialisasi terkait akan diadakannya kegiatan pembangunan PLTU, di sini sumber dampaknya dari sosialisasi masyarakat. Indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup pada tahap ini adalah berkurangnya persepsi negatif. Kemudian bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya adalah melakukan identifikasi kepemilikan lahan yang akan dibebaskan dan pembebasan lahan kepada pemilik lahan secara langsung dengan metode negosiasi dengan periode pengelolaan lingkungan hidup yaitu selama 1 bulan. Baik, selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu rencana pemantauan lingkungan hidup yang akan dijelaskan oleh teman saya Aji. Kepada Aji dipersilakan. Rencana pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan lingkungan dimaksud untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dampak penting akibat kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Lontar. Rencana pemantauan lingkungan hidup ini dapat diketahui secara dini perubahan lingkungan yang terjadi dari hasil pengelolaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, perlu disusun secara sistematik alur pemantauan lingkungan hidup setiap jenis dampak yang bersumber dari kegiatan tertentu sebagai hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil telaah terhadap dampak penting yang dilingkup dalam dokumen ANDAL, maka semua dampak yang dikelola harus dipantau agar upaya pengelolaan lingkungan menjadi lebih efisien dan efektif. Pemantauan lingkungan dilakukan sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan, baik tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi. Tabel di bawah menunjukkan rencana pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh PLTU untuk setiap kegiatan. Dampak lingkungan yang dikelola yaitu jenis dampak yang timbul, indikator parameter, sumber dampak, bentuk pemantauan lingkungan hidupnya, metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pantau, waktu, dan frekuensi. Yang pertama itu dari jenis dampak yang timbul dari tahap prakonstruksi, persepsi negatif masyarakat setelah diadakannya sosialisasi terkait akan diadakannya pembangunan PLTU. Indikator parameternya jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. Kedua, jumlah keluhan terkait kegiatan pengadaan lahan. Terus juga sumber dampaknya pengadaan lahan, informasi rencana pengembangan PLTU unit pada area PLTU 3 Banten existing yang dapat menimbulkan respon dan persepsi masyarakat sekitar PLTU. Terus metode pengumpulan dan analisis data. Metode pengumpulan data yang pertama studi dokumentasi foto survei dan wawancara survei terhadap masyarakat terkena dampak. Yang kedua menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Metode analisis data deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Lokasi pantau blok sekitar PLTU. Waktu dan frekuensi pemantauan 1 kali selama kegiatan pengadaan lahan. Selanjutnya, bab 4, jumlah dan jenis PPLH. Mendasar pada rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPL yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa izin terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang harus dimiliki dalam rencana pembangunan serta pengoperasian PLTU Lontar tersebut dijelaskan berikut ini. Jenis izinnya ada izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan altara limbah B3, izin pengumpulan limbah B3, izin pengangkutan limbah B3, izin pemanfaatan limbah B3, izin pengelolaan limbah B3, izin penimbunan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping. Yang pertama ada limbah B3, yang
kedua timbangan B3, yang ketiga hasil keruk. Baik, terima kasih. Kemudian di Lima. sini selanjutnya ada bab 4 yaitu pernyataan komitmen pelaksanaan RKL yang ditandatangani oleh saya. Kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.